Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Danmogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,4%, tutup di 7627,6. Candlenya sih masih higher low, tapi dengan body candle merah dan shadow atas yang lebih panjang dibandingkan bodinya ya. Ini shooting star. Ya, ada kemungkinan koreksi dalam waktu dekat. Kita lihat besok ya, apakah ada koreksi. Cuman pullback terakhir dari kalau versi chart yang ada di AMI Broker adalah di 7460. Jadi sebelum atau selama nggak turun ke bawah 7460, maka ya meskipun ada koreksi, tapi probabilitas ke atas ke 7840 masih lebih besar ya, selama itu turunnya nggak ke bawah 7460. Kurang lebih seperti itu sih. Mudah-mudahan arahnya masih lebih besar probabilitasnya ke atas, dan dengan koreksi, kalau misalnya dalam waktu dekat ini koreksi, ya dimanfaatkan untuk ngantri saham-saham yang kemarin itu uptrend atau ada sinyal sudah ada setup, kemudian ngantri di area-area entry-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Sisanya masih belum terlalu berbeda dengan kondisi sebelumnya. Dan yang berikutnya kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ada ACES yang masih belum terlalu ada pergerakan yang signifikan. Rekomendasi terakhir adalah belinya ngantri di 705. Antri dulu aja sih ya di situ ya. Santai dulu gitu. Dan stop lossnya di bawah 665 juga masih sama. Kemudian saham kedua ada Akra. Strateginya beli di 1465. Tadi disamperin lagi, jadi buat yang belum punya barang, besok ini masih bisa dibeli. Mau ngantri di 1465 silahkan, mau langsung beli 1480 juga silahkan, nggak apa-apa. Yang penting stop lossnya tetap sama di bawah 1390 dan estimasi targetnya di 1640. Selanjutnya ada Arto. Strategi untuk rekomendasi kemarin kali ya, lupa tanggalnya. Yang jelas strateginya adalah beli ngantri di 2550. Ini adalah strategi untuk buyback karena sebelumnya pernah ada rekomendasi dan sudah diajakin take profit. Jadi untuk buyback belinya ngantri di 2550, stop lossnya di bawah 2360. Jadi buat yang minat dan belum pasang order, silahkan dipasang aja ordernya di situ ya. Berikutnya lagi ada Astra yang hari ini ternyata menguat. Ini juga strategi untuk buyback buat yang udah jualan, udah hilang barang atau sudah terjual waktu kemarin turun ke 5000 ke bawah 5000. Strateginya adalah beli ngantri di 4760. Jadi tetap masih bisa diantrin di situ. Buat yang masih punya barang dan masih mau hold, pasang trailing stop atau LIT sell, dinaikin atau diupdate di 4980 nggak apa-apa, nggak masalah. Lanjut ada Avia. Mana nih? Nah, ini dia Avia. Strateginya ngantri di 462. Masih belum dapat barang, tapi masih bisa diantrin di situ. Dan masih standby kan dulu aja, order belinya di 462 ya. Stop lossnya juga masih sama kalau turun dan tutup di bawah 444. Lanjut ada BBTN. Ini juga strategi untuk buyback buat yang udah hilang barang atau udah jualan, yaitu beli ngantri di 1335, stop loss di bawah 1290. Belum dapat barang jelas hari ini karena baru turun sampai ke 1390 sama persis dengan penutupan hari ini. Pasang aja dulu order belinya di 1335 ya. Dan berikutnya ada BSDE. Oke, hari ini melemah 3,4%, inside bar pattern. Dipantau-pantau dulu aja si BSDE-nya. Kalau untuk beli paling enggak tungguin di 1190 atau 1190 sampai 1170 lah. Area-area belinya di situ. Selama strukturnya belum berubah, dari yang uptrend belum berubah jadi downtrend, area belinya di 1190 1170 untuk ikut follow the trend. Stop lossnya cukup di bawah 1145 ya, kalau tutup di bawah 1145, karena pullback terdekatnya dari posisi sekarang yang paling akhir adalah di 1150, cuman kasih toleransi dikit lah ya di 1140 gitu. Kalau tutupan di 1140 baru
batal atau gagal gitu. Dan sebelum saya lanjut ke saham berikutnya, ada info kalau tanggal 31 Agustus kami mengadakan pre-class untuk workshop yang kami adakan di bulan September mendatang, dan pre-classnya ini gratis. Daftar aja, link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah ya gitu. Oke, lanjut. Next ada ESA. ESA hari ini menguat. Ini menariknya adalah kalau kita zoom out, setupnya ada di tahun kemarin, malah udah setahun ya, udah setahun setupnya. Kemudian setupnya ini CB1. Kemudian kalau strukturnya internalnya sih downtrend ya, range-nya tapi lebar, jadi bisa dimanfaatkan. Dan OTW full cycle ke 1070 1075 sekarang. Jadi buat yang lagi ngincer atau lagi punya barang dulu, masih bisa di hold. Yang lagi ngincer mau beli si ESA, ngantri aja sih ya. Ngantrinya itu kalau dikasih di 790, 795 atau 800 nggak apa-apa. Stop lossnya cukup di bawah 760 gitu. Kemudian yang berikutnya ada HMSP, tutup di 705, melemah 1,4% hari ini. Rekomendasi di hari apa ya, kemarin 2 hari yang lalu atau saya lupa tanggalnya, pokoknya ada di rekomendasi ini. Strateginya adalah beli ngantri di 705 karena sebelumnya pernah ada setup CB1 dan boleh dibeli di 705. Level entry-nya sih 705 dan 670 ya. Boleh diantriin di dua-duanya. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 640. Dan estimasi target TP1 850. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Yang udah ngantri di 705 harusnya dapat barang hari ini. Lanjut ada Inco. Udah dapat barang bagi yang ngantri di 3730. Di hold dulu selama nggak turun dan tutup di bawah di 3600 atau lebih bawah, masih aman disimpan ya. Buat yang belum punya dan minat, besok bisa langsung dibeli nggak apa-apa. Stop lossnya sama kalau tutup di 3600 atau lebih bawah. Target TP2 di 4230 4240. Lanjut ada INKP. Nah, ini dapat barang nih buat yang kemarin pasang order di 8350. Hari ini sih melemah ya. Buat yang udah punya barang, stop lossnya tuh kalau tutup di bawah 8300 ya. Jadi kalau nggak tutupan di bawah 8300, misalnya cuma turun doang 8275 8250, tapi tutupannya 8300 atau 8300 ke atas, disimpan dulu aja nggak masalah ya. Kemudian yang berikutnya Meja, hari ini melemah, buka suspend dan melemah 7,3%. Lower high lower low kalau candlenya, cuman body candle hari ini di dalam range body candle kemarin ya. Jadi candle kemarin itu masih jadi candle dominannya. Nah, ini jadiin kesempatan untuk exit aja buat yang masih punya meja atau punya barang lah. Gitu ya. Karena arah ARB-nya cuma 10%, jadi dipantau ya buat yang masih punya barang dan sudah floating profit, harusnya cari titik exit aja. Terus lanjut ada PNLF. Wah, mantap nih, hari ini nyampe ke target full cycle di 470. Setupnya ada di bulan Maret 2024 CB1, lanjut dan nyampe ke 470. Pagi tadi sempat diajakin fast trade dan lancar ya. Alhamdulillah. Jadi informasi lagi, kalau tiap pagi kami mengadakan live trading. Kalau ada yang cakep untuk dicopet atau fast trade, diinfokan. Kalau nggak ada, kita bahas yang enak untuk di swing gitulah ya. Fast trade-nya atau live tradingnya pakai Zoom webinar. Linknya dikirim ke room Telegram Cuan Community dan room Telegram JUC Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Oke, lanjut PTBA. PTBA hari ini doji candle lagi, belum ada pergerakan yang signifikan selama 4 hari terakhir.
tapi ya masih aman disimpan sih. Kalau misalnya mau pasang trailing stop, misalnya punya barang modal 2740, ya pasang trailing stopnya 2750, belum ada nggak belum nutup fee juga sih. Jadi tetap masih di apa, dipasang aja stop lossnya di 2630, 2620 gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke 3000 ya. Tapi buat yang punya modal di bawah, agak bawah, boleh pasang trailing stopnya di bawah 2760. Jadi kalau kempes jualan dulu, take profit, entry lagi, ngantri di harga yang lebih oke gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian hari ini Raja melemah lagi 2,3%. Kemarin menguat, sekarang melemah. Ya oke lah, nggak apa-apa. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1145 masih aman disimpan. Buat yang lagi ngincer Raja belum punya barang, targetnya itu di 1645 ya. Jadi atur aja risk reward rasionya, kalau bisa jangan sampai potensi rewardnya kurang dari 2 kali dibandingkan risiko. Jadi kalau beli di sekitar 1270 atau lebih bawah masih oke lah. Kemarin tuh ada strategi yang dikirim ke rekomendasi, belinya di 1195, harusnya sih udah dapat barang ya dan udah floating profit sekarang ini. Itu sih. Oke, lanjut ke sekarang kita masuk ke saham yang di request oleh subscriber. Terima kasih. Dan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen atau ada yang mau disampaikan. Atau ada saham favorit yang mau kami bahas, silahkan tulis aja di kolom komen di bawah. Dan requestnya adalah Adaro. Kira-kira ya kurang lebih Adaro ini enaknya gimana gitu ya. Kalau misalnya punya barang enaknya di hold atau dijual. Kalau misalnya belum punya, kira-kira ada setup nggak? Jawabannya, si Adaro ini setupnya sebenarnya dari bawah sih ya. Setupnya sih sebenarnya dari bawah. Kalau kita lihat strukturnya eksternal, jelas ini setupnya jauh, agak jauh. Saya ganti chart aja. Nah, setupnya agak jauh. Area pullback terakhir sebagai inducementnya itu ada di 2970 dan CB1 levelnya ada di 2940. Nah, jadi kesimpulannya di sini ada setup CB1 emang lebar sih, 2960. Oke. Nah, sekarang ini nyamperin target TP1. Jadi ya untuk yang punya barang boleh cari titik exit ya, atau pasang trailing stop. Trailing stopnya pasang aja di 3450 gitu. Jadi kalau turun ke bawah 3460, exit dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan buat yang pengen mau beli, ini pullback terakhirnya ada di bawah sini, ada di 3200. Jadi selama dia nggak turun ke bawah 3200, peluang atau probabilitas untuk lanjut naik ke atas extend TP1 ya di 3800 lah, itu masih cukup besar. Cuman kalau misalnya trailing stopnya dipasang di bawah 3200 kan kejauhan tuh. Jadi pasangnya buat yang udah punya barang, pasangnya di bawah 3460 aja. Kalau misalnya baru mau beli, saya lebih pilih tunggu nembus ke bawah 3200 ya. Kemudian ngentri lagi. Ngantrinya itu di area-area 3100-an itu sih. Pengennya ngantrinya di area-area 3100-an, atau kalau misalnya ditembus lagi ya di sekitar 3250. Area ini cukup menarik karena sempat jadi resisten dan kemudian di breakout. Bukan mestinya sih,
cukup besar kemungkinannya area 3.000 2950-an ini 3.000 sampai 2.900 lah ya, kalau kita ngomong range-nya yang kasih toleransi dikit, itu cukup besar probabilitasnya atau kemungkinannya direspon jadi area support jika harganya nyampe ke situ lagi. Itu sih kira-kira. Itu ya, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 30 Agustus 2024. Ada 4 saham. Bapak Ibu bisa masukin watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Sebelum saya bahas tiap sahamnya, saya mau ingetin lagi kalau besok hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 kami mengadakan pre-class untuk workshop yang insya Allah akan kami adakan di bulan September. Workshopnya bertema ya Fibo Cuan. Kami akan cerita bagaimana strategi yang kami gunakan ya, strategi si Fibo Cuan ini. Kemudian nanti workshopnya ada online dan offline-nya. Online-nya 4 hari, mulai tanggal, saya lupa lagi, mulai tanggal 23 sampai 26, dan offline-nya hari Sabtu di tanggal 28. Pesertanya terbatas, hanya 10 peserta, jadi daftarnya cepet-cepetan aja ya. Kalau penasaran atau ya pengen tahu lebih jauh tentang workshopnya gimana, datang aja di pre-class workshop kami yang kami adakan besok hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Gratis, link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah. Lanjut, saham pertama untuk besok 30 Agustus 2024 atau dalam waktu ke depan. Ada ADMR. Nah, ADMR ini sebenarnya ada sentimen positif ya dari kinerjanya sih, kinerja emitennya, laporan keuangan. Rilisnya bagus, oke lah. Dan kalau kita perhatiin, memang harganya seolah-olah ini ditahan di sekitar 1.300-an ya. Oke lah, itu satu hal, dan kita lihat strukturnya dulu. Strukturnya dari yang tadinya bearish, ini kelihatan bearish zigzag yang warna ungu ya. Bearish boss terakhir lagi. Boss terakhir ada di tahun lalu, tahun 2023 bulan April Mei lah. Kemudian ada cok. Nah, seru nih. Dari yang tadinya bearish ada change of character, jadi nggak bearish lagi. Dan coknya itu kejadian di tahun 2023 juga bulan Agustus akhir, jadi udah setahun lalu ya. Kemudian singkat kata kalau kita bilang setahun terakhir ini sideways, bisa juga boleh. Karena memang setahun ini ya range pergerakan si ADMR atasnya itu ada di 1570 dan bawahnya ada di sekitar 1100 1070. Cuman ini udah strukturnya nggak bearish lagi nih, minimal udah bikin cok, kemudian ya ada zigzag higher low lah, sebelumnya ada uptrend juga, dan ini menarik. Kemudian di sini ada setup, namanya setup EL6. Jadi setelah turun, ini candle merah terakhir, kemudian muncul candle hijau, meskipun bodinya kecil, lanjut candle hijau lagi, ada candle merah, dan candle hijau yang berikutnya tanggal 9 Agustus tutup di atas closing candle hijau yang sebelumnya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketutup di atas candle hijau tanggal 7. Jadilah ini ada zigzag. Kalau kita ganti chartnya pakai line chart, ada zigzag higher low. Ini satu tanda pembalikan arah ya. Jadi bisa dibeli. Karena sudah ada cok dan strukturnya udah oke. Sebelumnya malah udah ada setup CB1 juga dengan ya target TP2 nya masih di sekitar 1800-an, masih jauh di sana. Target TP2 nggak sih? Oh bukan, full cycle, sorry. Target TP2 nya 1420, extend TP2 nya udah di breakout. Jadi strategi simpelnya beli ngantrinya itu di 1230. 1230 udah diambil, udah disentuh, udah dites di tanggal 6 Agustus kemarin. Dan buat yang belum punya barang, ini ada setup yang bisa dimanfaatkan, belinya
Di 1300 nggak masalah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 12.30 ya. Jadi kalau tutup di 12.25 baru batal. Targetnya di mana? Targetnya di full cycle-nya ada di 18.40. Jadi risk reward rasionya ini 1 banding banyak, potensi rewardnya banyak. Sebenarnya stop loss yang ideal agak bawah sih ya, di bawah 11.60, cuman persentase risikonya jadi gede, maksudnya SL-nya jadi agak gede, lebih dari 10%. Jadi mending kalau misalnya tutup di bawah 12.30 exit dulu, ngelihat lagi di area yang ditandain hijau ini, karena ini adalah area order block ya. Order block plus imbalance, bukan special order block karena low ini nggak ada sweep liquidity, jadi cuma ada order block dan imbalance aja. Jadi kalau misalnya kena stop loss, tungguin di area yang di marking warna hijau, mantul, beli lagi di situ. Stop lossnya juga pendek dan risk reward rasionya 1 banding banyak juga. Gitu ya. Kemudian saham kedua ada APLN. Nah, hari ini melemah 2,8%, tutup di 122. Ceritanya nih, kalau struktur internal sih ada cok ya. Kalau struktur eksternalnya agak rumit. Gampangnya struktur internalnya ada cok, kemudian ini ada setupnya itu setup apa nih? Dominant break sih, dominant break, tapi ya kalau misalnya kita urut lagi ke belakang, ada CB1-nya sih ada. Paling nggak ini ada dominant break lah ya. Dan di sebelah kiri ada apa namanya, order block. Nah, kali ini order blocknya spesial nih. Order block spesial karena ada sweep liquidity dan imbalance. Cuman posisinya memang agak atas aja. Nah, karena sudah tutup di atas extend TP2, maka strateginya gampangnya ya area belinya di sekitaran extend TP1. Dan kebetulan di sini juga ada area order block, jadi pas lah. Strateginya APLN untuk besok adalah beli ngantri, atau dalam waktu depan ya, beli ngantri di 112. Stop lossnya di bawah 104. Jadi kalau tutup di 103 baru batal. Sedikit agak jauh karena risiko lagi. Take profitnya atau targetnya, estimasi targetnya juga lumayan. Jadi risk reward rasionya masih bagus. Potensi targetnya ada di target full cycle di 150. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Jemput dulu lah ordernya. Saham ketiga ada Elsa. Elsa ini ceritanya kalau di zoom out, ini sudah ada setupnya adalah CB1 sih. Ini setupnya CB1 dan strukturnya masih uptrend. Nah, kemudian di bulan lalu, bulan Juli itu sempat tutup di atas extend TP2, lalu terkoreksi nyamperin area extend TP1 dan itu bisa dijadikan area entry. Kemudian pullback terakhirnya itu ada di 454. Jadi sebenarnya selama nggak turun ke bawah 454, peluang Elsa untuk lanjut naik ini masih cukup besar, lanjut naik ke area target full cycle-nya di 590. Jadi strateginya Elsa untuk besok beli ngantri di 468, stop loss-nya kasih toleransi dikit lah ya kalau tutup di bawah 434. Dan estimasi targetnya di target full cycle 590. Kemudian saham keempat ada MDKA. Nah, kalau ini saham yang pernah masuk ke rekomendasi. Rekomendasi sebelumnya strateginya adalah beli ngantri di 2310 atau 2320, boleh lah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2160 dan target TP1 2660. Masih sama juga untuk besok strateginya ya. Hari ini kan MDKA melemah 3,2%, tutup di 2400. Harapannya jemput area order 2320 atau 2310 gitu sih. Jadi buat yang belum pasang order, silahkan bikin order belinya di 2310 atau 2320, nggak masalah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2160. Estimasi target TP1 2660, target TP2 nya 2970.
Itu tadi 4 sambilan kami untuk besok 30 Agustus 2024 atau dalam waktu dekat ke depannya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe supaya nggak ketinggalan update video dari kami ya. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.